Setiap kali muncul wacana kepala daerah dipilih DPRD, respon publik hampir selalu sama, yaitu ini kemunduran demokrasi. Seolah-olah demokrasi cuma punya satu bentuk, dipilih langsung atau jika tidak, itu tidak demokratis sama sekali. Jadi pada akhirnya dialektika kita hanya terkunci dengan ini, seolah tak ada celah untuk opsi pikiran-pikiran lain. Padahal mari kita jujur, 20 tahun kita menjalankan pilkada langsung. Kita bukan cuma dapat partisipasi dari rakyat, kita juga akhirnya melahirkan masalah yaitu biaya politik yang mahal, politik uang, dan polarisasi sosial sampai ke tingkat kampung hingga keluarga. Masalahnya, setiap kritikan terhadap pilkada langsung selalu dijawab dengan ekstrim. Kalau tidak dipilih langsung, maka dianggap anti demokrasi. Kalau dipilih langsung, ya kitanya pura-pura tidak melihat ada dampak dan masalahnya. Padahal demokrasi itu bukan soal gengsi-gengsian prosedur. Demokrasi itu soal desain kekuasaan mana yang masuk akal. Sekarang kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Siapa sebenarnya gubernur itu? Gubernur bukan hanya seorang kepala daerah. Ia juga wakil pemerintah pusat di daerah. Ia mengkoordinasikan kabupaten dan kota, mengawasi otonomi daerah, dan memastikan program nasional berjalan dengan baik. Dalam teori administrasi publik, ini disebut dekonsentrasi. Artinya, sebagian kewenangan pusat dilimpahkan ke daerah, tapi garis tanggung jawabnya tetap ke pusat. Kalau fungsi gubernur seperti ini, mari kita jujur lagi, apakah masuk akal jika kita memperlakukannya sama seperti bupati dan wali kota? Disinilah kita menemukan sebuah jalan tengah. Gubernur bisa dipilih oleh DPRD. Kenapa? Karena DPRD adalah wakil rakyat hasil pemilu. Legitimasi demokratis tetap ada, hanya saja memang tidak langsung. Dan jangan salah, ini bukan hal aneh atau barang baru dalam demokrasi. Di banyak negara, pemimpin regional atau pemimpin wilayah administratif memang tidak selalu dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Sekarang kita turun ke level yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu bupati dan wali kota. Mereka yang mengurus sekolah anak kita, puskesmas, jalan rusak, harga pasar, sampai pelayanan dasar. Di sini berlaku prinsip yang berbeda, yaitu desentralisasi. Keputusan harus sedekat mungkin dengan warga, dan disinilah pemilihan langsung menjadi penting. Bupati dan wali kota harus dipilih langsung oleh rakyat, karena mereka memegang mandat otonomi. Karena di level inilah rakyat bisa benar-benar menilai, menghukum, atau bahkan memberi kepercayaan ulang. Jadi perdebatan demokratisasi lokal ini, kita mestinya tidak berhenti hanya sampai keberpihakan antara dipilih langsung atau tidak dipilih langsung. Persoalan kita adalah jabatan mana untuk fungsi apa. Saya menawarkan model yang disebut demokratisasi lokal hibrida, di mana gubernur dipilih oleh DPRD karena fungsinya sebagai koordinator wilayah dan wakil pemerintah pusat. Sedangkan bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat karena mereka pemimpin rakyat di level lokal. Ini bukan kemunduran demokrasi, ini adalah penataan demokrasi. Robert Dahl pernah bilang, demokrasi itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang harus terus diperbaiki. Kalau demokrasi justru melahirkan biaya tinggi, konflik, dan ketidakpercayaan, maka yang harus diperbaiki adalah desainnya. Bukan kita tutup mata dengan masalah-masalah yang lahir. Mungkin yang kita butuhkan hari ini bukan lebih banyak pemilu yang mahal dan gaduh, tapi demokrasi yang lebih jernih, lebih berjenjang, dan lebih masuk akal.